Setiawati, peserta Laskar CPNS Angkatan 28, nomor absen 10 Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang mind mapping akuntabilitas. Pada gambar mind mapping akuntabilitas ini, dimulai dari konsep, mekanisme, konteks, dan PNS yang akuntabel. Sebelum kita bahas lebih lengkap lagi, perlu kita ketahui perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi, pada responsibilitas ini, tanggung jawabnya secara umum, sedangkan pada akuntabilitas lebih mendetail tentang tanggung jawab sebagai apa dan hal-hal apa yang harus dicapai. Berikutnya kita lanjut ke konsep akuntabilitas. Untuk konsep akuntabilitas terdiri dari 4 poin, yaitu definisi, aspek, akuntabilitas publik, dan tingkatannya. Definisi akuntabilitas sendiri adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik yang dimaksud adalah yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Berikut adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Nah, hubungan yang dimaksud di sini adalah dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua, berorientasi pada hasil. Nah, hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab adil, inovatif, dan hasil maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Nah, yang dimaksud membutuhkan laporan adalah kita harus membuat laporan kinerja. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Nah, konsekuensi yang dimaksud di sini adalah bila kita tidak bisa melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab kita akan mendapat sanksi. Dan bila kita dapat menjalankan kewajiban kita dengan baik, kita akan mendapat penghargaan. Dan yang kelima adalah memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban terhadap atasan atau otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik sendiri mempunyai 3 sifat. Di antaranya, yang pertama, demokratis. Nah, pada fungsi demokratis ini adalah untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, konstitusional. Nah, pada peran ini berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran belajar. Nah, pada peran ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, akuntabilitas mempunyai tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan personal. Selanjutnya adalah tingkatan individu, kemudian tingkatan kelompok, tingkatan organisasi, dan yang paling atas adalah tingkatan stakeholder. Pada tingkatan stakeholder ini, tanggung jawab organisasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme akuntabilitas. Untuk mekanisme akuntabilitas sendiri terbagi menjadi 4 poin, yaitu dimensi birokrasi Indonesia, menciptakan lingkar akuntabel, dan 5 langkah framework. Pada dimensi mekanisme terbagi menjadi 4 poin, yaitu
Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Kemudian untuk mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia meliputi perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Nah, pada perencanaan strategis ini meliputi RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Kalau di Dinas Pendidikan menggunakan rencana strategis atau program tahunan dan program semester. Dan kemudian untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel diperlukan kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Agar mekanisme akuntabilitas bisa tercapai, diperlukan 5 langkah framework. Yaitu yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, membuat laporan lengkap. Yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Berikut konteks akuntabilitas dalam organisasi. Pada konteks akuntabilitas dalam organisasi, diantaranya yaitu yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Nah, kebutuhan informasi oleh setiap individu mengharuskan aparat atau instansi pemerintah memberikan transparansi berupa informasi yang diberikan kepada publik. Selanjutnya yang kedua adalah praktek kecurangan dan perilaku korup. Nah, sekarang yang ketiga adalah penggunaan sumber daya milik negara. Nah, yang dimaksud di sini adalah setiap PNS yang difasilitasi atau menggunakan sumber daya milik negara sudah selayaknya bertanggung jawab terhadap fasilitas tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Yang keempat adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang dimaksud di sini adalah sebagai aparatur pemerintah harus bisa memberikan informasi atau data yang akurat terhadap apa yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik, Anda, dan kepentingan pribadi bertentangan. Nah, yang terakhir adalah tujuan akuntabilitas, yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Definisi dari PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari definisi tersebut menekankan pada perwujudan perilaku seorang PNS atau ASN yang merujuk pada konteks akuntabilitas di atas. Bahwa perilaku akuntabilitas dalam organisasi yang pertama, perilaku transparan dan akses informasi. Contohnya, tidak mengungkap informasi resmi atau dokumen yang sifatnya rahasia, tidak menyalahgunakan informasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah menghindari perilaku curang dan perilaku korupsi. Nah, di sini sudah jelas ya. Dan yang ketiga adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Contohnya tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi. Dan yang keempat adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Contohnya menjaga kerahasiaan negara, memberikan informasi yang benar, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Nah, ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, PNS harus dapat memilih untuk kepentingan umum atau melaporkan kepada atasan untuk mendapatkan bimbingan dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus mengambil keputusan yang akuntabel, yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
bertindak adil, transparan, bekerja efektif dan efisien berdasarkan kode etik, dan mampu mendeklarasikan secara terbuka jika terjadi potensi konflik kepentingan. Semoga kita semua mau dan mampu terus berusaha menjadi ASN yang akuntabel dan konsisten. Amin. Demikian presentasi saya tentang mind mapping akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.